Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi kemarin lah ya, tadi malam udah sah ya penandatanganan kontrak untuk Matthijs de Ligt dan juga Nazraoui yang dimana Manchester United diwakili oleh pelatih Erik ten Hag dan juga sport director Dan Ashworth. Penandatanganan dilakukan bersama juga dengan agentnya mereka berdua ya, Rafaela Pinenta itu. Terus The Ligt akan memakai nomor punggung 4 yang dimana nomor punggung 4 dulu tahun lalu sih dipakai oleh Sofyan Amrabat ya, main pinjaman. Dan sebelumnya lagi dipakai oleh Phil Jones. Semoga nomor itu bukan untuk membawa cedera gitu ya. Tapi memang Matthijs de Ligt sih sebelum-sebelumnya emang selalu pakai nomor 4 sih. Terus untuk Mazraoui memakai nomor punggung 3 yang dimana terakhir nomor punggung 3 itu dipakai oleh Eric Bailly ya. Setelah itu hampir setahun kayaknya nggak ada yang pakai nomor 3. Dan Mazraoui akan memakai nomor ini. Semoga dengan menandatangani kontrak dan udah latihan bareng nih mereka hari Sabtu pagi gitu ya, Sabtu dini hari atau hari Jumat malamnya itu sudah bisa diturunkan untuk melawan Fulham dalam pertandingan perdana Premier League di Old Trafford. Khususnya untuk mengisi posisi bek tengah dan bek kiri yang dikabarkan juga bahwa Luke Shaw cedera lagi katanya. 3 atau 4 pekan setelah jeda internasional baru balik. Berarti kan sampai akhir Agustus ya. Agak bingung juga sih ya kalau sampai Manchester United langsung cedera dia. Sorry. Nah, ini ada 2 kabar sebenarnya yang mau gua coba bahas. Pertama, dari Fabrizio Romano bahwa mengatakan Jorge Mendes itu super agent lah ya, agent orang Portugal. Dia itu dulu agentnya Cristiano Ronaldo dan David De Gea. Hubungannya juga baik dengan Manchester United ya. Dia saat ini sedang berada di Inggris ya. Ada 2 agenda yang dia bawa saat ini untuk membahas. Pertama, transfer Joao Felix dari Atletico ke Chelsea. Serta permasalahan Manuel Ugarte. Jadi Manuel Ugarte ini juga kliennya dia nih. Berarti kan sebenarnya nih Manuel Ugarte punya talent ya. Kalau udah sampai bisa di-handle oleh super agent Jorge Mendes. Nah, ini yang lagi sedang dibicarakan atau mau dibahas oleh Manchester United. Yang dimana sebetulnya kan sudah terjadi kesepakatan personal ya, personal term antara Manuel Ugarte dengan Manchester United. Bahkan yang namanya kontrak itu sudah ada kesepakatan. Nah, jadi kalau urusan kontrak nih, si Manuel Ugarte kan gajinya menurut Capaloggi ini 101.000 pound per pekan di PSG. Apakah dengan kesepakatan kontrak dengan Manchester United berarti gajinya naik? Bisa jadi 150.000 pound atau 180.000 pound per pekan atau plus dengan ada bonus-bonus. Ya jelas lah kan, apalagi sepertinya kecil kemungkinan Manuel Ugarte setelah ada Juan Neves, terus ada Vitinha, masih ada Fabian Ruiz. Kayaknya sulit dia untuk mendapatkan tempat utama. Nggak mendapatkan tempat utama di PSG itu bukan berarti dia pemain jelek ya. Bisa jadi skemanya Luis Enrique memang nggak cocok dia. Dia kan tipe yang ugal-ugalan, speednya segala macem, tebas ini ya mungkin itu nggak cocok gitu. Mungkin si Luis Enrique kan mungkin butuhnya yang lebih flamboyan, di playing gitu, yang kayak Sergei Busquets lah kayak gitu mungkin ya. Jadi bukan berarti dia nggak bagus, karena umur dia masih 23 tahun kok gitu. Masa depan atau untuk investasi masa depan itu bagus gitu loh. Jadi kita tunggu aja, karena si Fabrizio Romano mengatakan sebenarnya ada 2 kondisi nih untuk transfernya Manuel Ugarte. 1, PSG mau menurunkan harganya. Ya, kayaknya ada beberapa kabar mungkin nih si Jorge Mendes datang ke Inggris untuk menyampaikan pesan ini ya. Ada indikasi PSG mau sedikit menurunkan harga. Nah, itu yang kondisi pertama. Kondisi kedua adalah ya Manchester United harus menjual pemain minimal 1 dulu nih untuk dijual. Kan gue udah bahas kemarin bahwa sepertinya strategi transfer Manchester United tuh adalah gue jual pemain dulu,
baru bisa beli gitu loh. Walaupun jualnya bukan untuk menutupi keseluruhan pembelian ya. Contoh misalnya Aaron Wan-Bissaka kan kemarin 15 juta pound, sedangkan untuk De Ligt sama si Mazraoui walaupun dicicil De Ligt-nya ya, itu kan menghabiskan sekitar 30-40 juta pound. Jadi nggak untuk mengcover semua, tapi setidaknya bisa menutupin selisihnya gitu loh ya. Jadi nggak rugi-rugi banget lah uang kas kita, itu kasarnya lah ya. Jadi kemarin juga kan udah gue bahas bahwa ada 4 pemain yang indikasi mau dijual, yaitu Jadon Sancho, terus Casemiro atau Anthony. Nah, ini ada ataunya ya. Berarti antara dua itu. Kemudian si Victor Lindelof. Victor Lindelof yang menurut gua ini bisa dijual karena bukan dijual, kayaknya harus dijual karena tahun depan kontraknya habis ya. Jadi kondisinya atau situasinya sama dengan Wan-Bissaka, ya mau nggak mau harus dijual gitu loh. Kita kan sekarang udah punya 4 back sebetulnya kan, Maguire, De Ligt, Martinez, sama Leny Yoro lagi cedera. Dan untuk yang backup gue rasa kayak Rice Bennett tuh udah mulai dikasih kesempatan untuk main gitu loh, pemain-pemain muda dari yang akademinya. Ini yang gue bilang sepertinya Victor Lindelof akan dijual dan ada ketertarikan dari Fenerbahce katanya. Terus satu lagi nama yang sifatnya salesable, jadi kemarin gue cari-cari salesable apa ya, jadi kayak apa ya, komoditi yang bisa dijual, yang komoditi yang laku dijual gitu, yaitu McTominay dengan harga minimal 25 juta pound atau 30 juta pound. Karena kenapa? McTominay ini kan mungkin kalau kayak dibeli-beli oleh klub-klub yang klub-klub Inggris gitu ya, yang mainnya Spartan, nggak pakai konsep, yang penting speed and run aja, macam-macam Nottingham Forest, Fulham, atau Luton Town gitu, tuh ini laku nih pemain nih gitu loh. Pemain tipe Inggris banget nih, Britania banget nih gaya mainnya nih ya, nggak bisa main dalam konsep, tapi main physical jalan. Nah ini yang gue bilang dia dianggap sebagai aset yang salesable. Nah kita tunggu aja kabarnya gimana. Semoga kalau misalnya McTominay bisa laku, kita bisa dapat Ugarte. Nah tapi ini gue ada berita lagi satu dari media Prancis. Jadi RMC, jadi media Prancis ini, RMC namanya, masih satu grup lah dengan Mercato. Mercato itu kemarin yang pernah gue bahas, yang memberitakan mengenai penjualan Zirkzee dari Bologna ke Manchester United. Jadi cukup kredibilitas lah bahwa Jadon Sancho sebenarnya tertarik untuk bergabung dengan PSG. Nah, karena kan setelah kepergian Kylian Mbappé butuh pemain di sayap kiri nih ya. Bisa jadi Jadon Sancho cocok dengan skemanya Luis Enrique. Jadi diberitakan sini emang keren dalam bahasa Perancis sih. Tapi gue coba terjemahin, Jadon Sancho ini ada keinginan untuk join dengan PSG. Tapi Manchester United secara keuangan gitu ya memberi label harga 60 juta euro. Nah, kita bales nih baratnya. Ugarte lo bikin 60 juta euro, ya udah lo mau beli Sancho, gue kasih juga harga 60 juta euro. Apakah nanti akan terjadi sistem barter atau sistem ya tetap beli tapi dalam keadaan proses terpisah gitu. Ya udah MU beli Ugarte bayar 60 juta. PSG beli Sancho, ya udah PSG bayar 60 juta. Jadi itu ya di situ aja gitu loh, bukan sistem tuker jadi 0 sama 0, cuman mungkin supaya bisa masuk dalam akuntansi keuangannya, ada duit masuk, karena kan urusannya FFP juga kan. Nah, ini yang patut kita tunggu. Kalau misalnya PSG Jadon Sancho bisa kita jual ke PSG, ya menurut gua duit dengan masuknya Ugarte ya good business. Secara bisnis bagus, kita tidak keluar duit dalam tanda kutip ya. Secara game plan permainan pun buat pelatih juga bagus gitu, karena sepertinya kan kalau untuk di sektor kiri Marcus Rashford gak jadi dijual nih karena poster mukanya udah ada di Stadion Old Trafford. Ya udah, lupakanlah jual Rashford. Terus di kiri juga ada si Garnacho, di kanan Amad Diallo akan mendapatkan peran utama, plus ada Anthony. Jadi
Sancho mau ditaruh posisi mana? Mau ditaruh the false nine? Kemarin si Bruno Fernandes justru jadi false nine. Bahkan McTominay bisa jadi false nine. Nah ini yang gue bilang, ya nggak apa-apa kita jual Jadon Sancho. Gue sih rela-rela aja walaupun keadaannya sudah membaik dengan Ten Hag. Tapi kan dia istilahnya pergi dengan baik-baik ya. Jadi itu aja, kita tunggu. Semoga 2 transaksi ini bisa terjadi sebelum pertandingan perdana melawan Fulham. Sehingga memasuki musim perdana kita mantap gitu berjalannya Manchester United. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.